Video ini akan membahas tentang cara memulai memakai backing track atau sequence dengan worship band Anda di gereja. Nama saya Randy Abraham. Ini adalah segmen Let's Praise, segmen yang dimana untuk para pegiat musik di dalam gereja untuk bisa berkembang dalam pelayanannya. Jangan pernah ketinggalan segmen Let's Praise ini dengan menekan tombol subscribe, dan juga jika video ini bermanfaat untuk Anda semua, Anda bisa memencet like di bawah. Bagi Anda yang belum mengerti apakah backing track itu, Anda bisa melihat video ini. Dan jika kalian ingin mengetahui atau Anda semua ingin tahu apakah contoh dari backing track itu, Anda bisa melihatnya di sini. Waktu dulu saya memulai pelayanan saya waktu itu masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, di mana saya masih belajar di sebuah gereja lokal yang mana saya belum mengerti tentang musik atau apapun. Saya hanya tahu tentang chord saja gitu. Lalu ketika saya melihat ada beberapa album band gereja yang terkenal, saya melihat ada elemen-elemen musik tertentu dan saya baru tahu bahwa itu adalah synthesizer. Dan yang mana ketika saya memainkan synthesizer itu, saya merasa bahwa kok susah ya gitu. Karena ketika saya waktu itu baru belajar, saya merasa bahwa rupanya kalau memakai synthesizer itu juga harus memakai tempo yang stabil. Bisa kita memakai tap tempo, tapi sesekali kita harus tap tempo lagi. Sesekali dalam bagian lagu nanti temponya berubah, saya harus tap tempo lagi. Nah, itu yang membuat saya menjadi agak repot untuk bisa memainkan synthesizer. Lalu muncullah backing track yang merupakan atau seringkali orang-orang di kalangan saya menyebutnya sequence. Waktu itu saya belajar sequence kepada orang yang sangat saya hormati, dan ketika saya memahami apakah backing track atau sequencer itu, saya jadi mengerti bahwa tidak semua alat musik yang ada di mimbar itu akan dimainkan semuanya bersamaan. Namun backing track itu memudahkan kita, bagi mereka yang tidak bisa memainkan alat musiknya secara live, bisa dipakai sebelum ada ibadah, bisa dibuat backing tracknya lebih dahulu. Sehingga ketika saya mengetahui itu, ada beberapa hal yang membuat saya juga agak terbeban, seperti nanti main musiknya nggak bebas karena ada metronom. Karena kan backing track itu selalu pakai metronom. Lalu anggota band kami tuh sebenarnya kalau kita lihat tidak cukup mahir untuk bermain dengan metronom. Terus untuk membuat backing track juga sangatlah tidak mudah gitu. Jadi waktu itu saya rasa ini masih belum cocok dengan pelayanan saya. Nanti kalau misalkan salah-salah mainnya dilihat orang kan nanti jadinya malu. Itu adalah keberatan yang melintas di kepala saya untuk mempertimbangkan layaknya tidak saya memakai backing track atau sequence di dalam ibadah. Lalu akhirnya pada satu titik di mana saya merasa stagnan sebagai pemain musik di gereja, saya mencoba membuka pikiran saya dan hati saya dengan mencoba melihat perkembangan zaman saat ini. Saat itulah saya membuka diri untuk mengetahui lebih dalam tentang backing track atau juga sering disebut sebagai sequence. Semakin saya belajar, makin tanggung jawab saya semakin banyak dan sangat mengintimidasi. Karena tanggung jawab saya juga harus buat backing tracknya dulu sebelum latihan malah. Jadi nggak gampang untuk bikin backing track itu. Harus sebelum latihan. Ketika harinya latihan, backing track itu sudah siap gitu. Mungkin tidak siap 100%, mungkin 70%, 80%-nya sudah siap gitu. Sehingga bisa didengar oleh pemimpin pujiannya atau pemain musik lainnya. Dan itu membuat saya sangat mengintimidasi sekali. Tapi di saat itu saya mau belajar lebih baik ya, sehingga ketika saya mempelajari backing track itu, saya menjadi lebih terbebaskan karena saya mendisiplinkan
Saya mendisiplinkan diri. Saya mendisiplinkan diri untuk membuat backing track gitu. Sehingga akhirnya saya terbiasa dengan cara yang lebih cepat. Tidak seperti yang dulu saya bekerjanya agak pelan gitu. Nah, bagi kalian yang mau untuk belajar bagaimana cara membuat backing track, kalian bisa menghubungi kontak saya, ada yang di dalam kolom deskripsi. Lalu belum saya yang terasa terintimidasi dengan tanggung jawab saya harus buat backing track, saya juga harus meyakinkan pemain musik lainnya agar semuanya bisa paham tentang backing track. Walaupun tidak membuat backing track, semua tugas backing track saya yang buat, tapi mereka hanya memainkannya saja. Tapi sekali lagi mereka akan agaknya awam dan skeptis dengan backing track. Kedua hal ini yang terjadi bersamaan, sehingga di otak nih, wah gimana ya gitu. Itu tidak mudah dan tidak bisa semuanya berhasil dengan jangka waktu semalam saja. Tetapi diperlukan cara yang begitu efektif dan praktis untuk bisa memulai semua ini. Sekarang band saya bermain dengan backing track dan bahkan memudahkan komunikasi antara pemimpin pujian dan pemusiknya. Penyesalan yang terjadi ini adalah kenapa nggak dari dulu saya mau belajar lebih dalam tentang backing track atau sequence itu. Karena sebenarnya kenapa kok nggak belajar itu. Saat ini sekarang saya merasa bahwa wah ini adalah sebuah hal yang di luar nalar saya, bahwa saya bisa berimajinasi untuk bisa menerapkan semuanya. Di dalam backing track itu kan ada synthesizer-nya, ada orkestranya, bisa juga kita mau masukkan alat-alat perkusi, bunyi-bunyi perkusi di dalamnya, elemen-elemen gamelan atau apapun, terserah. Nah, itu yang membuat saya menjadi mengerti bahwa sekarang backing track itu bisa membuat kreativitas saya lebih luas dan kualitas bermain live saya lebih lebar lagi, lebih berkualitas lagi, karena semuanya elemen tanpa harus kita mengundang orkestra, pemain musik strings, brass atau satu orkestra full itu datang ke gereja, tidak perlu. Sekarang kan semua sudah bisa dimainkan lewat DAW atau Digital Audio Workstation, yang mana kalian bisa belajar tentang backing track itu dengan memakai Digital Audio Workstation. Itulah sebabnya saya ingin berbagi pengalaman saya kepada kalian semua yang ada di rumah, supaya apa yang saya alami, apa yang saya mulai, apa yang saya pelajari bisa saya bagikan, dan sehingga tidak membuat Anda semua mengalami sakit kepala yang seperti saya pernah lakukan waktu dulu, dan membuang-buang waktu yang banyak yang sudah pernah saya alami waktu itu. Ada 3 langkah proses yang saya bahas sekarang. Nah, kali ini di episode ini saya akan bahas poin 1 dulu. Ada 3 poin. Poin pertama adalah peralatannya, poin kedua adalah penerapannya, poin ketiga adalah teknis lanjutannya. Nah, poin pertama peralatannya. Nanti di episode selanjutnya akan saya bahas tentang penerapannya. Nah, kalau kalian mau bikinnya bagaimana caranya, kalian bisa komen di bawah bagaimana cara bikinnya. Nanti mungkin saya akan membuatkan video tentang cara membuat backing track. Mari kita membahas tentang peralatannya dulu ya, teman. Ini adalah diagram yang sangat sederhana dari segala sesuatu yang perlu terjadi atau perlu ada untuk menggunakan backing track dalam ibadah. Pertama, kita membutuhkan alat pemutar media atau pemutar sequence-nya, pemutar backing track-nya. Ini yang versi simple-nya, bukan versi yang advance-nya atau ini bukan versi yang versi pro-nya, bukan, tapi ini versi simple-nya bagi kalian yang mungkin mau mencoba bermain dengan backing track ya. Simple aja kok ini diagramnya. Pertama, kita membutuhkan perangkat yang akan memainkan backing track-nya. Perangkat yang sederhana yang bisa kita gunakan adalah smartphone. Itu paling enak tuh.
kita mengeluarkan sinyal audionya itu yang dari smartphone tuh harus terpecah. Track sebelah kiri adalah klik atau metronom. Jadi kalau saya sering bilang klik itu sebenarnya metronom. Sebelah kanannya adalah backing tracknya atau sequence-nya. Sehingga kalian bisa tahu nih backing track atau sequence-nya tuh yang muncul nanti di mana, di jemaat dan juga di pemusiknya. Nah, pemusiknya dialiri oleh in-ear monitor. Kenapa bukan yang floor monitor atau wedges? Karena kan ada suara kliknya. Nanti suara kliknya bocor ke jemaat, jadinya nggak enak. Nggak perlulah jemaat untuk tahu tentang kliknya atau metronom itu. Gitu. Hanya pemusiknya aja yang perlu tahu. Gitu. Nah, ini kita ulang ya. Kita sudah mengasumsikan semuanya nih. Si pemain dari HP menuju ke mixer utama atau mixer FOH itu, front of house, masuk situ itu terpecah jadi dua. Nanti gini, kalau mau aku akan buatkan video tentang bagaimana cara memecah sinyal audio dari HP jadi dua gitu. Gampang kok. Komen di bawah ya, di kolom komentar kalau kalian ingin saya membuat video tentang bagaimana memecah audio yang klik dan backing track jadi satu dari HP. Bisa kok dipecahnya. Nah, sekarang sudah ya, dari HP menuju ke mixer utama atau front of house, mixer FOH. Lalu dari FOH itu masuk ke yang backing tracknya masuk, dikeluarkan di di speaker utamanya atau sering dibilang front of house-nya. Di FOH-nya dikeluarkan, tapi yang klik atau backing track-nya, klik dan backing track-nya itu baru dikeluarkan hanya di pemain musiknya aja. Bisa kok, pasti bisa lah caranya. Sound engineer-nya juga bisa ngatur-ngatur kliknya itu gitu. Nah, ini yang terpenting. Semua pemusik harus menggunakan in-ear monitor. Sekali lagi, karena kan harus bisa mengawasi kliknya nih. Kalau kliknya nggak pas, kacau balau tuh. Karena sequence-nya jalan terus atau backing track-nya jalan terus, yang nggak jalan, yang melambatkan pemusiknya gitu. Sehingga ini akan membuat sebuah chaos atau kekacauan gitu di dalam ibadah. Tenang, mungkin hal ini tidak akan terjadi kok kalau kita mau latihan terus. Kekacauan itu akan bisa diminimalis kalau kita mau latihan terus. Jadi berikan waktu kepada kalian untuk bisa latihan terus, sehingga kalian merasa mantep nih untuk bisa tampilkan ini di ibadah. Nah, kalian bisa langsung komunikasikan dengan pemimpin pujiannya gitu loh. Yang paling penting adalah pemain drumnya harus sadar klik atau dia sadar tentang metronom. Bermain dengan metronom tuh udah biasa gitu, sudah kayak di luar kepala gitu. Sehingga saya pernah kok alami juga, sering melatih pemain drum yang ada di band saya, di band worship band di gereja lokal ini, untuk bisa menghayati, memahami cara untuk main dengan metronom gitu. Sudah seperti itu simpelnya peralatan untuk memakai backing track dalam ibadah. Sesimpel itu. Nah, jika kalian tidak bisa memproduksi backing track sendiri, kalian bisa menghubungi saya. Karena saya juga mempunyai jasa untuk membuatkan backing track bagi gereja-gereja yang membutuhkan, yang bisa yang mau mencoba untuk sistematika ini. Kalian bisa coba, atau kalau memang kalian mau bisa sharing lebih dalam lagi tentang backing track untuk gereja lokal kalian, kalian bisa hubungi saya di kontak yang ada di kolom deskripsi. Oke, sekian dulu video ini. Nanti kita akan lanjuti dengan poin yang kedua, yaitu penerapannya. Terima kasih sudah melihat video ini. Saya membuka donasi kepada kalian yang tergerak memberikan donasi kepada saya, sebagai bentuk dari dukungan dari teman-teman sekalian kepada saya. Dukungan ini akan membuat saya bersemangat lagi menciptakan konten-konten gratis kepada kalian semua. Seberapapun pemberiannya, saya terima dengan sukacita. Terima kasih.